We live and die. It's called the antidote. This? Selamat datang kembali di channel Mubah Waktu Sinema. Di ujung semua misi Ethan Hunt, ada satu kode yang bisa mengubah nasib dunia. Bukan senjata api, bukan ledakan, tapi baris kode. The Entity bukan musuh yang bisa ditangkap. Ia adalah AI yang meretas kebenaran, mengocok bukti, bahkan mengendalikan seluruh nuklir. Kode sumbernya terkubur di bangkai kapal selam, dan rencana IMF sederhana, tapi berbahaya. Gunakan poison pill sebagai umpan, memancing mesin ke dalam perangkap digital di sebuah bunker. Inilah alur cerita film Mission Impossible The Final Reckoning tahun 2025. Misi paling mustahil, karena ini bukan hanya soal aksi, ini perlombaan untuk merebut kembali masa depan manusia. 2 bulan setelah lolos dari penangkapan di pegunungan Alpen, Austria, agent IMF Ethan Hunt tetap bersembunyi. Presiden Amerika Serikat Eric Sloan, mantan direktur CIA, mengirim pesan kepada Ethan Hunt melalui sebuah video. Dalam pesan itu, Presiden mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama ini, berjuang tanpa mengenal lelah bersama timnya. Banyak risiko yang diambil, beberapa rekan ada yang gugur dalam misi. Semua pengorbanan Ethan telah memberi dunia fajar yang baru. Sudah 35 tahun berlalu semenjak IMF menyelamatkan Ethan Hunt dari hukuman penjara seumur hidup, dan walau terkadang tidak mematuhi perintah, Ethan tidak pernah mengecewakannya. Ethan selalu menjadi yang terbaik. Presiden membutuhkan sosok seperti itu lagi sekarang, karena sebuah kecerdasan buatan yang dikenal sebagai The Entity menampakkan diri kepada dunia. Di bawah pengaruhnya, informasi digital telah dimanipulasi di seluruh dunia, menyebabkan kepanikan yang meluas, kerusuhan sipil, dan mendorong pemerintah untuk mengumumkan darurat militer. The Entity telah mengumpulkan pengikut fanatik yang percaya bahwa AI tersebut akan membangun kembali peradaban setelah kiamat, dan sebagian mereka sudah masuk ke setiap level penegak hukum. Salah satu harapan untuk mengendalikan entitas itu bergantung pada penemuan kode sumber aslinya. Jika ada seseorang yang tahu terkait kode ini, maka dialah orangnya. Informasi identitasnya, masa lalunya, bahkan keberadaannya saat ini sudah dihapus, sehingga menandakan seseorang itu pernah atau sedang bekerja sama dengan entitas. Untuk menggali informasi keberadaan Gabriel, pemerintah pernah mencari tahu melalui kaki tangan Gabriel, yaitu Paris, yang sekarang dipenjara pihak berwenang Austria, tapi dia menolak untuk menjawab. Dari situlah Presiden menghubungi kembali Ethan Hunt, karena Ethan memiliki kunci salib yang bisa membuka kode sumber asli entiti tersebut. Namun Ethan menolak untuk menyerah, ditakutkan pemerintah manapun akan mempersenjatai AI jahat itu untuk menghancurkan seluruh dunia. Ethan malah memutuskan untuk membunuh entiti itu yang ditakutkan memicu kehancuran total dunia maya dan melenyapkan ekonomi global, sehingga menjerumuskan dunia ke dalam perang dan kelaparan tiada akhir. Di tengah keramaian para pengunjuk rasa, Ethan Hunt bertemu kembali dengan anggota timnya, yaitu Benji Dan. Mereka pergi bersama ke sebuah bunker di bawah kota untuk menemui temannya, yaitu Luther, yang sedang menderita penyakit terminal, kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan dan diperkirakan akan menyebabkan kematian dalam waktu yang relatif singkat. Luther telah mengembangkan virus beracun khusus yang dapat menetralkan entitas ketika diintegrasikan dengan kode sumbernya. Rencana pertama Ethan dan kawan-kawan harus menemukan Gabriel, penghubung manusia entitas, yang mungkin dapat membantu mereka menemukan Sevastopol, yaitu kapal selam Rusia yang tenggelam. Langkah pertamanya, Ethan dan Benji menyelamatkan mantan rekan Gabriel, yaitu Paris, dari penjara Austria dan merekrut agen pemerintah, Theo Degas. Ya, hampir saja Paris dan Degas saling membunuh, dihentikan oleh Ethan yang menyamar sebagai polisi Austria bersama Benji. Singkat cerita, Ethan Hunt menyusup ke sebuah acara kedutaan besar Amerika Serikat di London. Ia mencurigai Gabriel pasti hadir ke acara tersebut, namun Benji justru malah sebaliknya. Ia menyuruh Ethan untuk segera pergi dari acara itu karena terlalu banyak agen rahasia, dan menurutnya Gabriel tidak akan berani hadir. Tapi Ethan tetap ingin bertahan di sana. Tidak lama kemudian, ada 2 agen yang berjaga mengenali Ethan. Don't move, Hunt. Are you sure it's really me? All units, we have Grace.
Tanpa diduga, Ethan bertemu kembali dengan Grace, seorang mantan pencuri yang kini bekerja sebagai agen IMF. Ia dikirim oleh Direktur CIA, Eugene Katrin, untuk menangkapnya. Alih-alih mereka bergabung untuk melacak Gabriel, tapi Grace lebih percaya pada Ethan dan tidak jadi mengkhianatinya. Yang akhirnya, Gabriel's got a job for you, huh? Gabriel menangkap Ethan dan Grace. Di situ Gabriel mengungkapkan bahwa Han tanpa disadari berkontribusi pada penciptaan entiti bertahun-tahun sebelumnya dengan mencuri senjata prototipe dengan nama sandi kaki kelinci dari sebuah laboratorium di Shanghai untuk menyelamatkan istrinya saat itu, Julia. Maka dari itu Gabriel meminta kunci tersebut kepada Ethan, namun Ethan meminta untuk melepaskan Grace terlebih dahulu. Setelah itu, Gabriel mengancam bahwa timnya sudah disusupi oleh anak buahnya. Ia tahu apa yang sedang dilakukan Luther dan mengetahui rencana. Tapi, jika Ethan mau bekerja sama dengannya, timnya pasti aman. Sebagai gantinya, Gabriel meminta Ethan Han untuk mencari kapal selam Rusia yang hilang bernama K559 Sevastopol. Kapal selam canggih yang sama sekali tidak terdeteksi oleh sonar manapun. Di dalamnya ada sebuah benda bernama Podkova, penggerak algoritma kontraakustik yang terletak di bola sonar Sevastopol. Sebelumnya, Benji sudah menjelaskan pada musim dingin 2012, Rusia menemukan virus komputer tak dikenal yang menyebar di armada laut hitam mereka. Sebuah operasi digital rahasia. Benji dan Luther mencurigai virus misterius itu dimaksudkan untuk menyabotase Podkova, membuat kapal selam seolah-olah terdeteksi, tapi malah virus itu menipu para awak kapal untuk menenggelamkan diri mereka sendiri. Kesimpulannya, jika prediksi Benji dan Luther benar, maka sumber kode aslinya terkubur di dalam bola sonar Sevastopol, sehingga bisa membunuh entitas itu. Masalahnya, kapal selam itu berada jauh di dasar lautan membeku, di mana bahkan entiti tidak bisa menjangkaunya. Wadah Podkova dirancang untuk hancur sendiri jika dirusak. Satu-satunya cara untuk membukanya dengan aman, yaitu dengan kunci salib yang dirancang khusus. Setelah Gabriel mengetahui informasi tersebut, sekarang ia memanfaatkan Ethan Han untuk menukar nyawa Grace dengan mengambil Podkova dari kapal selam itu, karena hanya Ethan yang mampu melakukannya. Gabriel juga menyalahkan Ethan karena botol yang ditukar dengan Julia berisi kode jahat yang menjadi cikal bakal sebuah senjata. Bahkan, tidak bisa diaktifkan oleh pihak timur, dan mungkin tidak akan pernah dibuat sendiri oleh pihak barat. Benji dan Luther juga tidak tahu pengakuan Ethan mencurinya karena istrinya diculik pada saat itu, lalu menenggelamkan kapal selamnya. Tanpa Ethan, entitas ini tidak akan ada. Dan jika Ethan tidak menemukan kapal selam itu dalam beberapa hari, akan menjadi akhir dunia dan itu semua akan menjadi salah Ethan. Setelah itu, Ethan memiliki rencana lain untuk lari dari Gabriel. Ia menggunakan trik gigi palsu yang katanya mengandung sianida, sehingga Gabriel panik, tidak ingin Ethan mati karena Gabriel membutuhkannya. I need him alive. Kill her. Gabriel berusaha kabur lalu diburu oleh tim Ethan. Namun Gabriel berhasil kabur. Tiba-tiba Paris menemukan sesuatu dan memberitahu Ethan. Mereka menemukan sebuah benda yang diduga perangkat komunikasi Gabriel untuk berkomunikasi dengan entiti tersebut. Ethan mencoba menggunakannya untuk berkomunikasi juga dengan entiti itu, yang menganggap dirinya sebagai makhluk seperti dewa, dan mengungkapkan rencananya untuk menguasai persenjataan nuklir dunia dalam waktu 4 hari. You know this place. The Doomsday Vault, South Africa. Entiti juga memberitahu bahwa salah satu orang terdekatnya malam ini akan mati. Setelah keluar dari alat itu, Ethan sangat panik ketakutan. Dengan berbekal pengetahuan dari penglihatan entiti tersebut, Ethan menyusun rencana nekat untuk mematikannya untuk selamanya. Ia juga harus sengaja tertangkap oleh CIA agar bisa berbicara dengan presiden. Menyadari Luther terancam, Ethan meninggalkan tim, menyerahkan tugas kepemimpinannya kepada Benji. Gabriel yang ditolak oleh entiti setelah kehilangan kunci salib dan berusaha mengendalikan AI itu sendiri, mencuri pil racun Luther dan membunuh perawatnya, lalu mengaktifkan bom nuklir di terowongan tempat Luther bekerja dan menguncinya sendirian. Please, I'll be waiting for him.
Tibalah Ethan di terowongan tepat waktu untuk mencoba menolongnya. Namun Ethan tidak bisa membuka gerbang terowongan itu karena Gabriel sudah menguncinya dan merusaknya. Bom yang sangat berbahaya itu bisa meretakkan seluruh kota dalam sekejap. Luther harus menghentikan 9 detonatornya agar tidak meledakkan intinya. Tersisa waktu 3 menit lagi dan cukup untuk Ethan keluar dari tempat itu, kata Luther. Ethan tetap mencari cara untuk membuka gerbang, tapi meskipun gerbangnya terbuka, Luther harus tetap tinggal untuk melepaskan 1 detonator bomnya agar tidak meledakkan, namun seluruh jaringan terowongan itu akan runtuh. Gabriel menginginkan Ethan hidup dan Luther harus mati, karena Luther satu-satunya yang bisa membuat pil racun itu dan Ethan juga satu-satunya orang yang bisa mencapai kapal selamnya. Dengan terpaksa, Ethan segera lari dari sana karena waktu akan segera habis. Ethan ditangkap oleh agen Jasper Briggs yang ternyata adalah putra mantan ketua tim IMF Ethan 30 tahun lalu. Tibalah Ethan di fasilitas militer Mount Wither, Virginia, lalu disambut Agent Kate Reed sambil menjelaskan bahwa entiti sudah menyusup ke pusat komando nuklir India, Israel, Pakistan, dan Korea Utara. Tepat hari ini juga fasilitas Ramses Prancis telah dibobol. Seluruh persenjataan nuklirnya di bawah kendali entiti. Tersisa 4 negara saja yang aman, yaitu Inggris, Tiongkok, Rusia, dan US. Semua yang terjadi menyalahkan Ethan Hunt. Ethan Hunt adalah salah satu orang yang dicari agen rahasia Amerika karena ia pernah membobol kubah hitam CIA, sehingga catatan lengkap agen rahasia Amerika di luar negeri bocor. Walau pada akhirnya Ethan tetap mengembalikan datanya. Setelah itu, pengeboman Kremlin 2 bulan lalu menyemprotkan gas di rapat keamanan Direktorat Intelijen Nasional yang seharusnya Catherine hadir, tapi digantikan oleh Ethan yang menyamar dengan wajahnya. Tidak lama kemudian, Presiden Sloan datang menghampiri Ethan. Singkat cerita, Ethan memohon kepada Presiden beserta kabinet keamanannya untuk mengizinkan menghancurkan entiti tersebut dengan meminjam sebuah kapal induk USS George H.W. Bush. Para menteri menentang permintaan Ethan Hunt, tapi ia terus memohon meyakinkan presiden agar komandan kapalnya juga memenuhi setiap permintaannya, yaitu menggunakan kunci dan apa yang dibukanya untuk membunuh entiti itu. Para menteri masih tidak setuju dengan misi Ethan tersebut karena konsekuensinya sangat berbahaya. Presiden meminta opsi lain, tapi Ethan Hunt tidak memberikan pilihan lain kepada presiden karena dalam kasus ini tidak ada pilihan yang baik. Kekuatan nuklir dunia berada di ujung tanduk. Walau setiap negara bisa menonaktifkan rudalnya, tapi belum tentu semuanya percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ditambah, Kementerian Luar Negeri memperingatkan jalur diplomatiknya runtuh. Komunitas intelijen sudah tahu bahwa entiti terus belajar semakin pintar dan semakin kuat. Ethan memiliki waktu 72 jam untuk menghentikan kendali entiti tersebut. Pilihannya adalah antara presiden yang menghancurkan dunia atau entiti yang melakukannya. Karena bagaimanapun juga ini adalah skakmat. Northwood Nuclear Operations and Targeting Center in London has been. The United Kingdom has lost control of its arsenal. Meskipun kabinet menentang rencananya, Sloan diam-diam mengizinkan Ethan untuk melanjutkan mengarahkannya ke kapal induk USS George H.W. Bush yang sedang terlibat dalam kebuntuan dengan pasukan Angkatan Laut Rusia di Laut Bering. Tibalah Ethan di kapal induk US di suatu tempat Pasifik Utara. Ia bertemu Laksamana Neil dengan memberikan surat dari presiden yang berisi tulisan 22 Mei 1996, yang dimana makna dari tulisan itu adalah waktu ketika presiden bersamanya kehilangan seseorang yang mereka cintai di Serbia. Ethan menguraikan rencananya kepada Laksamana Neil di atas kapal induk yang dengan enggan menugaskannya ke kapal selam yang dikomandoi Kapten Bledsoe. Rencana tersebut akan membawanya ke belakang garis musuh menuju lokasi Sevastopol setelah timnya mengirimkan koordinatnya. Untuk menghindari deteksi Angkatan Laut Rusia, koordinat tersebut hanya dapat dikirimkan kepada Bledsoe dan Hunt dalam waktu singkat. Short for Sound Surveillance System. Sementara itu, tim Benji melakukan perjalanan ke Pulau St. Matthew di Laut Bering, rumah bagi pangkalan SOSUS atau biasa disebut Sistem Pengawas Suara, era Perang Dingin yang dapat menyediakan koordinat Sevastopol. Di sana, mereka bertemu dengan mantan analis keamanan cyber CIA, William Dunlop. Diasingkan ke pulau itu 30 tahun sebelumnya. Setelah Ethan Hunt menyusup ke markas CIA, ia tinggal di sana bersama istrinya yang orang Inuit Tapesa. Benji dan Grace
menjelaskan tujuan mereka datang ke sana untuk mendapatkan akses ke semua data Sosus dari akhir musim dingin 2012. Jika tidak mendapatkannya, maka dunia akan musnah dalam waktu beberapa hari lagi. Ternyata William Donloe sudah mengetahui hal ini dari sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa ia telah memperingatkan komunitas intelijen tentang entiti selama bertahun-tahun, tapi tidak ada yang mendengarnya. Tanpa diduga, mereka ditawan oleh tentara Rusia yang tiba beberapa jam sebelumnya. Make yourself comfortable. Di sisi lain, Ethan sedang diantar mendekati lokasi kapal selam Amerika, tapi ia dihadang oleh pesawat perang Rusia karena melewati zona berbahaya. Pilot memberitahu Ethan harus segera putar balik karena jika terlalu jauh, bahan bakar tidak akan cukup. Namun, Ethan memaksa meminta waktu 5 menit untuk stay di tempat. Setelah tiba di kapal selam, Ethan Hunt bertemu Kapten Bledsoe. Esoknya, ia berbicara dengan Kapten menguraikan kembali rencananya untuk menuju kapal selam, serta menambah informasi penting dari Kapten terkait apa saja yang akan menjadi hambatan menuju ke sana. Di samping itu, tim Ethan sedang berdiskusi bersama Donloe serta Kapten Kolsov. Dia salah satu tim yang diperintah secara rahasia. Dalam diskusi itu, Donloe mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki data yang tim Ethan minta. Dan pada musim dingin 2012, ada sekelompok orang datang tanpa pemberitahuan dan mengganti sistem dalam beberapa hari. Dicadangkan ke disket 8 inci tersimpan di kandang anjing, tepat di belakang rumah Donloe, yang diduga kotak-kotak itu berisi koordinat kapal selamnya. Kolsov juga menginginkan koordinat kapal selam itu, dan ia akan melaporkannya kepada atasannya yang tidak diketahui orangnya. Setelah mendapatkannya, ia akan pergi dan tidak akan melukai siapapun, ungkapnya. Kolsov memberi waktu Donloe 1 jam untuk membuat drive-nya. Lalu Grace mencoba negosiasi bersama Kolsov, bukan sebagai orang Rusia ataupun Amerika. Ia hanya manusia yang ingin menyelamatkan banyak nyawa, bukan demi satu negara, tapi untuk semua. Grace mengungkapkan bahwa salah satu temannya memiliki kunci salib dan ia sedang mencoba menuju kapal selam itu, menunggu dirinya mengirim koordinatnya. Dia tidak akan berhenti sampai berhasil mengambil Podkopa dengan aman dan menggunakan kode sumber di dalamnya untuk menghancurkan entiti. Negosiasi yang cukup alot, Kolsov tetap tidak percaya dan ia tetap memutuskan kembali bahwa mereka memiliki 1 jam dari sekarang untuk membuat drive-nya. Di kapal selam, Ethan sedang diberitahu pakaian alat selam yang dirancang khusus untuk mengurangi waktu dekompresi setelah menyelam di kedalaman ekstrim. Ethan juga harus melakukan pemanasan pernapasan panjang agar tubuhnya bisa bertahan dengan estimasi waktu di kedalaman kuat selama 20 menit atau kurang. Waktu Ethan di ruang dekompresi akan berkurang dari berhari-hari menjadi berjam-jam. Namun secara teori, pakaian alat selam itu belum pernah diuji di kedalaman di bawah 300 kaki. Untuk menghemat udara, Ethan harus turun dengan cepat. Jika tidak, ia bisa terkena HPNS, yaitu sindrom saraf tekanan tinggi. Ethan harus siap dengan gemetaran, pusing, disorientasi, dan kebingungan mental. Dan semua itu di bawah tekanan ekstrim. Kembali lagi ke tim yang sedang berusaha mencari cara agar bisa menyingkirkan pasukan Kolsov. Benji menemani Donloe yang sedang membuat drive. Namun sebenarnya Donloe memiliki rahasia kecil yang belum diungkap, bahwa sebetulnya tidak ada koordinat di semua disket itu. Pergantian sistem 14 tahun lalu itu sebuah usaha menutupi sesuatu yang dipimpin Dan Langer. Dan Langer datang ke rumah Donloe di Alaska pada tahun 2012 untuk menghancurkan semua jejak dan berkas Sevastopol yang tersisa. Donloe tidak memberitahu Dan Langer dan timnya terkait cadangannya. Kemudian ia memeriksanya sendirian. Di sela-sela itu, Donloe melihat sesuatu yang menonjol. Sebuah ledakan keras di bawah laut sekitar sebulan sebelum tim Dan Langer datang mengambil semuanya. Donloe awalnya tidak terlalu mementingkan tragedi itu, namun ia mencatat koordinatnya serta menghancurkan disket yang berisi data koordinat tersebut. Benji menemukan titik terang bahwa Donloe mengingat letak koordinatnya, bahkan sampai detail meter perseginya. Lalu Donloe mencatatnya yang nantinya akan dititipkan lewat Tapesa istrinya, dengan alih-alih memberi makan anjing untuk mengulur waktu bersama Grace yang ingin menghirup udara segar. Grace dan Tapesa pergi bersama ke kandang anjing sambil diawasi anak buah Kolsov. Setelah masuk ke dalam kandang anjing, Tapesa memberi isyarat. Di waktu yang bersamaan, Ethan di kapal selam diserang oleh seorang anggota kru yang ternyata adalah pengikut entiti. Kapten Bledsoe sudah mulai memasangkan radar ke permukaan untuk siap menerima sinyal radio letak koordinat dari tim Ethan. Wait!
Di saat Ethan diserang dan tim Benji terlibat dalam baku tembak, Don Lo mengirimkan koordinat tersebut kepada Ethan di atas kapal selam Bledsoe. Hello, get to the radio! Tell the coordinates! Ketika ketegangan meningkat, Paris dan Degas akhirnya berhasil melawan Rusia, tetapi rumah itu terbakar. Untungnya Don Lo berhasil mengirimkan kode Morse ke Kapten Bledsoe, sehingga Ethan dapat mengetahui koordinat kapal selamnya. Don't know! We gotta go! Masalah selanjutnya adalah Rusia mengetahui keberadaan kapal selam Bledsoe yang akan membawanya ke titik koordinat kapal selam yang dituju. Ethan memiliki rencana di saat kapal selam Bledsoe mencapai koordinat yang dituju, Ethan menyuruhnya untuk melambat hingga 10 knot, lalu memutar balik kapalnya untuk membawa kembali kapal selam Rusia menuju arah sebelumnya. Setelah itu, Ethan akan turun. Namun Bledsoe mengkhawatirkan kondisi Ethan karena jika tanpa ruang dekompresi, Ethan pasti mati. Di sini, Ethan tidak menjadikan dekompresi dari kapal selam Bledsoe menjadi bagian daripada rencananya, karena rencana Ethan adalah Grace dan Tapesa sedang bersiap-siap menuju lokasi titik koordinat sambil membawa ke dekompresi darurat, yang dimana nantinya ketika Ethan berhasil keluar dari kapal selam, langsung ditolong mereka. Petugas peralatan sedang memasangkan Ethan pakaian selam. Sistem pemandu alat itu akan membawa Ethan ke koordinat kapal selam yang dituju dengan kedalaman 500 kaki. Diperkirakan 19 menit menuju target dan 10 menit untuk bertugas. Dan kru memperingatkan kembali jika melebihi estimasi waktu tersebut, maka peluang Ethan selamat berkurang setiap detiknya. Terakhir, kru memberikan alat pemancar VHF yang diminta Ethan agar tim Ethan bisa menemukan dirinya dalam radius 2 mil. Di saat mereka dikejar oleh kapal selam Rusia, Ethan Hunt turun ke Sevastopol. Ethan Hunt berhasil keluar melewati kapal Rusia yang hampir saja terkena baling-baling kapal selamnya. Ia melanjutkan penyelamannya ke dasar laut yang sangat dalam dan gelap. Ethan berhasil sampai di kapal selam itu lalu masuk ke dalamnya. Tapi jika bergetar sedikit, kapal selam itu bergeser sehingga membuat Ethan kesulitan. Setelah menyalakan listrik cadangan, Ethan dikejutkan dengan penemuan beberapa mayat yang terjebak. Ethan melanjutkan kembali menuju ruangan rahasia yang harus melewati medan sulit terhalang puluhan torpedo sebelum bisa mencapai pintu ruangan sumber kode entity itu. Setelah Ethan berhasil sampai, ia langsung saja membuka kode sumber itu menggunakan kunci salib yang dimilikinya. Ethan berhasil mengambil kode sumber entitas yang tersimpan di hard drive bernama Podkova. Lalu ia segera kembali keluar melewati ruangan yang banyak rudal torpedo yang terus mempersulit medan jalannya. Pintu menuju keluar sebelumnya terhalang. Lalu ia menemukan pintu tabung torpedo yang berfungsi untuk meluncurkan torpedo dari dalam kapal selam ke lingkungan air dengan tekanan yang sangat tinggi. Namun, ketika sampai di lubang torpedo, Ethan tidak bisa masuk menggunakan alat selamnya. Dengan terpaksa, ia melepaskannya dan mendorongnya keluar perlahan. Ethan Hunt lolos saat bangkai kapal selam meluncur semakin dalam ke palung laut, tetapi harus kehilangan pakaian selamnya dan tenggelam saat berenang ke permukaan. Grace segera menyelamatkan Ethan dan berhasil membuatnya sadar dengan menggunakan ruang dekompresi darurat. Setelah Ethan tersadar, ia mulai merencanakan kembali mengejar Gabriel, lalu membunuh entity itu. Sekarang, Ethan sudah bergabung kembali bersama tim dan Don Lo bertemu langsung dengan Ethan Hunt secara resmi untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Ethan sudah berhutang nyawa dan meminta maaf kepada Don Lo, yang dulu ketika Ethan mencuri data rahasia dari berangkas yang dijaga Don Lo, sehingga membuat Don Lo diasingkan ke pulau itu. Tapi seiring waktu, ia bersyukur atas pengasingannya, karena jika tidak, Don Lo tidak akan bertemu Tapesa yang sekarang menjadi istrinya. Setelah itu, Don Lo memberikan pisau yang ia simpan sejak lama, meskipun mereka tidak saling kenal.
Entiti tersebut secara sistematis mengambil alih kendali pusat komando nuklir di seluruh dunia, dengan target terakhir adalah gudang senjata Amerika Serikat. Seiring entiti tersebut semakin menguasai, tim Ethan Hunt pergi ke repositori data Doomsday Powell di Afrika Selatan, sebuah fasilitas aman yang dirancang untuk menyimpan pengetahuan manusia yang diyakini entiti akan memberikan keamanan selama konflik nuklir. Donlo juga memberitahu tim bahwa mereka harus pergi ke berangkas kiamat di Afrika Selatan, di mana entiti harus disimpan di sebuah drive dan bergabung dengan malware yang dikenal sebagai Poison Pill, yaitu racun yang dibuat Luther, yang mampu mencegah pertumbuhan entiti. Masalahnya sekarang, pil racun itu masih di tangan Gabriel, sehingga mereka tidak bisa menghentikan entiti tersebut. Tibalah di Afrika Selatan, tapi tidak ada seorang pun di sana. Ethan mengira orang-orang di sana sudah tahu apa yang akan datang, jadi mereka sudah pulang. Di waktu yang bersamaan, Ethan dan tim sudah masuk ke berangkas. Benji dan Grace disuruh mengikutinya, sisanya menunggu. Tapi Paris memintanya untuk ikut karena ia ingin bertemu Gabriel untuk balas dendam. Namun Ethan menahannya untuk menunggu sampai waktunya tiba. Setelah tiba di sana, terlihat pintu menuju ruang server. Ethan malah menyuruh Benji dan Grace kembali ke yang lain. Grace khawatir jika ada Gabriel akan membunuh Ethan, tapi Ethan harus membuat Gabriel pergi dari berangkas ini dengan pil dan pot kopanya. Ethan mau mengorbankan diri dan rekan satu timnya bisa selamat. Dengan terpaksa, Benji dan Grace menerima keputusan Ethan. Reckoning. Di berangkas tersebut, Ethan bertemu Gabriel. Ia mengancam dengan menanam perangkat nuklir lain, serta mengepungnya dengan anak buahnya. Bom yang memiliki kekuatan 30 megaton itu sangat cukup untuk menghancurkan semuanya bersama entitinya. Dan Gabriel sudah mempersiapkan pesawat yang akan membawanya ke jarak aman. Gabriel meminta Ethan menyerahkan Podkopa, lalu ia membiarkan Ethan pergi bersama timnya. Selama pil racun dimiliki Gabriel, maka semua di bawah kendalinya. Tidak lama kemudian, ketika Ethan menunjukkan Podkopanya, Briggs muncul di belakang Gabriel. Say it again. Catherine dan Bryce mencegat misi mereka masing-masing, lalu mengambil Podkopa dari Ethan. 18 menit waktu tersisa, Catherine berbicara dulu kepada Ethan, lalu ia melihat William Donlo yang baru bertemu kembali setelah sekian lama. Setelah itu, Catherine mengatakan kepada tim Ethan Hunt, siapapun yang memberitahukan rencana Ethan yang akan menyelamatkan jutaan nyawa, maka ia akan terhindar dari nasib buruk. Bryce memperingatkan Catherine waktunya sudah menipis, tapi Catherine masih penasaran dengan rencana Ethan dan Gabriel, serta kegunaan benda Podkopa itu. Karena menurutnya, Ethan akan memberitahu dan Ethan tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi kepada tim berharganya. Gabriel berhasil kabur, lalu Benji menyuruh Ethan untuk segera pergi mengejarnya. Sementara Benji dan yang lainnya akan pergi ke ruang server untuk mengizinkan entiti masuk. Ethan terus lari mengejar Gabriel, hingga Gabriel kabur menggunakan pesawat kecil biplane. Namun Ethan tertinggal. Untungnya masih ada anteknya menggunakan pesawat yang sama, lalu Ethan bergelantung di bawahnya. Di waktu yang bersamaan, Benji yang sudah tertembak dan timnya sedang berusaha mencegah bom nuklir meledak, dan walaupun bisa mencegahnya, mereka tidak bisa menghentikan detonatornya meledak. Seperti apa yang dilakukan Luther sebelumnya, harus ada satu orang tetap tinggal untuk menghentikan bomnya menjadi kritis, dan siapapun itu, dia tidak akan selamat. Akhirnya, Donlo dan istrinya mengambil keputusan akan mengurus bom, sementara yang lain disuruhnya membawa Benji ke ruang server. Tidak ada waktu untuk berdiskusi lagi, mereka harus segera pergi. Namun, Degas berpikir ia akan menemani Donlo dan istrinya, karena ia merasa tidak ada yang bisa dilakukannya di ruangan server itu. Di sisi lain, Ethan masih berusaha ingin mengambil kendali pesawat anak buah Gabriel agar bisa mengejarnya. Di waktu yang bersamaan juga, timnya sedang melakukan tugasnya masing-masing. Benji yang terluka hampir sekarat dan membutuhkan medis. Ia mengalami pneumotoraks tensian, yaitu tekanan menumpuk di rongga pleura. Paru-parunya kolaps. Jika tidak segera terselamatkan, Benji akan mati lemas atau henti jantung. Sedangkan di antara Grace dan Paris, tidak ada yang memiliki pengalaman medis. Dalam situasi itu, Benji memutuskan Grace untuk mengambil alih
meretas server sambil dipandu olehnya. Sementara Paris melakukan operasi darurat pada Benji untuk membantunya bertahan hidup dari cedera pneumotoraks yang menyebabkan paru-parunya kolaps. Ethan akhirnya mendapatkan kendali setelah ia menjatuhkan asisten Gabriel dari kokpit. Donlo, Tapesa, dan Degas bekerja untuk menahan bom tersebut. Aksi kejar-kejaran di udara masih terus berlanjut. Gabriel yang menyadari pesawat kokpitnya sudah diambil alih Ethan, ia mencoba mengganggunya dengan merusak ekor pesawat Ethan agar kehilangan keseimbangan. Donlo tiba-tiba menemukan sesuatu. Mungkin saja dirinya bisa menemukan jalan keluar yang aman dengan memotong kabel ground rangkap 3, dan jika memotongnya secara bersamaan, maka akan menunda detonatornya meledak, sehingga bisa cukup waktu untuk mereka berlari menuju ruang server. Menjelang akhir hitungan mundur 4 hari, penasihat dan para menteri presiden Sloan merekomendasikan peluncuran serangan pendahuluan terhadap semua negara yang persenjataannya berada di bawah kendali NTT, termasuk serangan pengorbanan terhadap sebuah kota di Amerika Serikat yang tidak teridentifikasi. Sloan malah memerintahkan persenjataan nuklir AS untuk dinonaktifkan guna mencegah NTT menguasainya, tetapi AI tetap berhasil merebutnya dan menunda peluncurannya hingga dapat memastikan keselamatannya sendiri di Doomsday Vault. Dengan keputusan presiden tentunya membuat kontroversi, sehingga penyusup yang menjadi mata-mata di sana ingin membunuh presiden. Untungnya presiden terselamatkan oleh sekretarisnya, dan mata-mata itu ditembak mati oleh Nick Overman, walau pada akhirnya dirinya pun mati karena tertembak. Kembali lagi ke Benji yang masih bertahan menahan rasa sakit memberi instruksi terus-menerus kepada Grace. Entity itu sekarang sedang mengisi bahan bakarnya, namun ia butuh tempat untuk bersembunyi sebelum meluncurkan nuklirnya. Semua sudah siap terpasang. Dalam waktu 4 menit dari sekarang, drive-nya harus dimasukkan. Benji memberitahu Grace harus memperhatikan lampu indikatornya. Saat lampu merah berubah menjadi hijau, itu tandanya Ethan telah menghubungkan pil ke podkopanya dan entity telah terinspeksi algoritma Luther. Lalu Grace harus memotong kabel merah itu membiarkan entity masuk. Yang dibutuhkan sekarang adalah Ethan mendapatkan pil itu dari Gabriel. Aksi yang menegangkan. Ethan berhasil mencapai pesawat Gabriel dan membiarkan pesawat satunya jatuh. Ia kesulitan untuk meraih kendali Gabriel dan memiliki ide untuk mengunci kendali sayapnya agar tidak bisa berbelok-belok. Akhirnya Gabriel berhasil dilumpuhkan Ethan dengan mematahkan lengannya sambil merebut pil yang ada di kalungnya. Setelah itu, Gabriel yang sempat pingsan terbangun kembali dan menyadari bahwa pil di kalungnya sudah hilang, serta sabuk pengamannya sudah dilepaskan Ethan. Only one of us has a parachute. Good luck. Gabriel jatuh dan tewas ketika kepalanya membentur kemudi pesawat. Lalu Ethan kembali mengambil kemudi pesawat sambil ingin memasukkan pil itu, namun pesawatnya mau meledak, sehingga Ethan menunda dulu dan ia harus segera terjun dari pesawat itu. Sementara itu, Donlo, Tapesa, dan Degas sudah siap memotong kabel secara bersamaan dalam waktu 10 detik terakhir yang dikomandoi Donlo. Lalu mereka harus lari sekuat tenaga ke pintu itu. Grace sudah menyiapkan jebakan untuk entity tersebut yang mengharuskannya terbungkus dalam drive multidimensi yang dibuat oleh Luther. Dengan berbekal keterampilan pencopetannya, ia hanya memiliki 1/100 detik untuk merebut drive tersebut dari tempatnya. Ethan menggabungkan kode sumber dan pil racun, memungkinkan Grace mengunggah entitas ke dalam drive yang dirancang Luther. Jaringan listrik dunia mati sementara karena persenjataan nuklir dinonaktifkan, mencegah kiamat. Donlo, Tapesa, dan Degas tiba di tempat aman sebelum ledakan bom yang terkendali. Akhirnya, entity itu berhasil dihentikan dan tersimpan dalam drive Luther. Presiden menerima telepon bahwa misi Ethan sudah berhasil. That son of a bitch actually did it. Ethan mendarat dengan selamat. Pesan perpisahan Luther diputar sebelum drive gabungan tersebut hancur sendiri. If you're listening to this, the world is still here, and so are you.
Tim berkumpul kembali di London dengan Benji yang telah pulih dari cederanya. Grace memberikan hand drive berisi entity yang terperangkap dan dinetralkan. Setelah dunia terselamatkan dari kehancuran, para anggota tim berpisah dan film pun selesai.